Kota Blitar, Jawa Timur jadi satu-satunya daerah di Jawa Bali yang menerapkan uji coba New Normal PPKM level 1 hingga 18 Oktober mendatang. Ini sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 47 tahun 2021. Ada beberapa hal yang jadi alasannya, seperti halnya cakupan vaksinasi hingga laju penularan COVID-19 yang rendah di Kota Blitar. Namun sejumlah ahli epidemiologi justru khawatir dengan terminologi new normal pada wilayah dengan PPKM level 1. Untuk itu malam ini kita akan berdialog dengan epidemiolog Mas Dalina Pane. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas Iqbal. Baik Ibu, ini langsung saja nih terkait dengan new normal ini. Apakah new normal itu memang sudah selayaknya diuji coba dan diterapkan di wilayah PPKM level 1 seperti halnya Blitar, Bu? Ya, kalau kita lihat Blitar dengan aglomerasinya termasuk Tulung Agung, Trenggalek, Kediri ya, juga kota dan kabupaten Kediri ya, itu memang mengalami penurunan kasus yang sangat signifikan dan mengalami perbaikan indikator-indikator dalam pengendalian dengan sangat baik sekali. Jadi menurut pandangan kami memang sudah selayaknya pelonggaran itu dilakukan pada wilayah-wilayah tersebut. Tapi kalau di Inmendagri 48 itu cukup banyak sebenarnya wilayah-wilayah yang berada pada level 1. Artinya sudah cukup banyak juga daerah-daerah yang sebenarnya bisa melakukan pelonggaran sesuai dengan level 1. Tetapi juga harus melihat aglomerasinya ya. Aglomerasi itu menjadi penting karena selama masih transmisi komunitas, maka masih mungkin terjadi, masih cukup banyak kemungkinan terjadi kembali peningkatan kasus COVID-19. Nah, ini berbicara soal daerah-daerah yang sudah berada di level 1 begitu dan bisa saja nanti suatu saat akan menuju new normal. Apakah ini memang artinya bahwa pemerintah ini merupakan suatu keputusan yang tepat? Mengingat kita kalau misalnya melihat dari negara tetangga seperti halnya Singapura yang hidup berhadapan dengan COVID-19 begitu. Apakah kita nantinya tidak takut akan terjadinya gelombang ketiga yang bisa saja sewaktu-waktu ini bisa terjadi begitu, Bu? Ya, jika pengendalian itu sesuai dengan standar, maka sebenarnya kehidupan, perekonomian, kemudian juga pendidikan mestinya tidak terpengaruh banyak. Asal pengendalian itu targeted dan sesuai dengan standar yang ada atau basic control kita sebut ya. Ditambah dengan vaksinasi tentu mendukung untuk semua aktivitas tersebut. Walaupun kalau kita ketahui vaksinasi kita untuk dosis 2 masih kurang dari 30%. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana protokol kesehatan dan kemudian target pengendalian itu sesuai dengan basic controlnya. Dan yang terpenting lagi adalah pemerintah harus mampu mengantisipasi jika terjadi serangan Delta. Kita cukup banyak terbantu karena pada saat ini kalau kita lihat sebenarnya proporsi Delta di Indonesia itu menurun sangat jauh sekali. Sebenarnya dari Juli akhir itu sudah menurun jauh. Ada sedikit perbedaan analisis dengan pemerintah. Pemerintah menganalisis dengan data rilis. Kalau kita biasanya epidemiolog dengan data ketika swab diambil karena masih cukup besar jarak data yang dirilis oleh pemerintah untuk varian Delta dengan ketika spesimen itu diambil dari seseorang. Jadi kalau mau menghitung laju transmisi di wilayah dengan deltanya, maka ketika swab diambil, bukan ketika dirilis oleh pemerintah. Karena cukup besar keterlambatannya, ada yang sampai 126 hari ya terlambat untuk dirilis. Jadi memang penurunan ini sangat dibantu ya, sangat terbantu kita oleh menurunnya proporsi delta. Dan kalau kita lihat di banyak negara, itu memang serangannya hanya 8 sampai sekitar 14 minggu ya. Jadi kemudian mungkin virusnya melemah atau kemudian dia bermutasi lagi tetapi menjadi tidak atau splitless ya, atau menularnya menjadi lebih rendah. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya, tetapi kita patut apresiasi kedisiplinan masyarakat, kemudian juga intervensi yang dilakukan pemerintah itu terlihat cukup efektif untuk pengendalian serangan Delta yang terakhir. Tapi Bu, melihat kondisi masyarakat saat ini, apakah masyarakat ini memang benar-benar sudah memahami makna di balik kata new normal atau justru sebaliknya yang menganggap new normal adalah kembali beraktivitas seperti biasanya?
Ya, kalau kita lihat sebenarnya kita itu sudah melaksanakan protokol-protokol new normal itu sejak awal pandemi sebenarnya. Hanya sekarang ini mungkin ada regulasi yang secara kuantitatif menghitung, walaupun saya sendiri juga sedang berpikir bagaimana implementasinya di lapangan. Contohnya begini, rumah makan boleh buka sampai dengan jam 22 kalau dia dibuka mulai dari siang, kemudian kapasitasnya 75% dengan maksimal waktu makan 1 jam. Nah ini yang kemudian ngitungnya, ngukurnya itu bagaimana. Kalau yang sederhana kan setengah atau 50% dan kemudian kursinya sebagian besar berisi, maka itu mesti tidak 50% ya. Tapi menghitung makan 1 jam ini juga menjadi repot kita ya. Tetapi apapun itu ya enggak apa-apa, asal jangan kemudian menjadi level 3 rasa level 1 gitu ya. Karena kalau saya lihat Jakarta saja ya, Jakarta udah level 2, tetapi rasanya aktivitas masyarakat itu sudah 6 minggu terakhir ini seperti tidak ada pandemi saja gitu ya. Tetapi ya untungnya kasusnya ya masih fluktuasi ya, masih fluktuatif. Nah kita berkeinginan bahwa penurunan kasus ini memang benar-benar signifikan. Hanya saja PR-nya adalah ke depan kita tidak boleh hanya naik turun level saja. Ke depan itu kita harus menuju kepada transmisi, klaster, dan sporadik. Bahwa kasus itu sangat rendah sekali dan sebagian besar kasus adalah kasus-kasus impor. Atau 80% kasus-kasus baru itu berasal dari klaster atau epikontak atau ada epilink dengan mereka-mereka yang terkonfirmasi. Kalau kita lihat saat ini, data yang kami punya masih 40% ya kasus-kasus baru ini mengetahui dari mana mereka dapat infeksinya. Artinya masih ada 60% mereka-mereka yang terus berkeliaran di luar dan terus menularkan, dan itu masih memungkinkan untuk terjadi peningkatan kasus. Jadi menurut kami masih cukup banyak celah untuk terjadi peningkatan ke depan. Nah ini kita balik lagi ke soal Blitar itu sendiri. Pemerintah Kota Blitar kan menyebutkan bahwa untuk saat ini anak-anak di bawah umur 12 tahun sudah bisa mengunjungi tempat-tempat wisata. Nah apakah ini menjadi suatu keputusan yang tepat dilakukan mengingat bahwa ya kita tahu bersama bahwa anak-anak sampai saat ini belum mendapatkan vaksin COVID-19 begitu Bu? Ya, jadi sekali lagi kami tekankan jika pengendalian itu dilaksanakan sistematis dan sesuai dengan basic control, sebenarnya itu tidak mempengaruhi ekonomi, kemudian kehidupan sosial kita termasuk juga pendidikan. Kalau kita lihat anak-anak itu sebenarnya memang banyak yang terinfeksi, tetapi fatality rate pada mereka itu sangat rendah sekali. 0,5% pada anak kurang dari 5 tahun dan 0,5% pada anak kurang dari 18 tahun. Jadi sekitar 1%. Tetapi berapapun angkanya, walaupun rendah, tentu melindungi mereka merupakan salah satu tujuan kita. Karena itu yang tidak apa-apa anak-anak tersebut kemudian berwisata, tetapi perlu diketahui orang tua, anak-anak yang sakit, anak-anak yang memiliki penyakit-penyakit kongenital itu sebaiknya tidak banyak berada di ruang publik sementara waktu ini. Berarti penilaian Ibu terhadap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan uji coba new normal ini adalah keputusan yang tepat begitu Bu? Apalagi sejumlah daerah juga sudah berada di PPKM level 1 begitu Bu? Ya, menurut pandangan kami itu sudah cukup tepat, tetapi tentu saja protokol kesehatan harus tetap diawasi karena kadang-kadang kita suka lupa kalau tidak ada yang mengingatkan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, ini kita baru akan sekarang lagi ada PON ya, PON 20 di Papua, dan kalau kita lihat cukup beberapa atlet dan ofisial itu terinfeksi. Nah, yang kita tidak inginkan seperti pengalaman Olimpiade Tokyo, kemudian Piala Eropa,
kemudian meningkatkan kasus di wilayah maupun di negara-negara lain. Nah, kita berharap begitu mereka kembali ke wilayah masing-masing, dilakukan protokol yang cukup ketat untuk mereka. Jadi dikarantina dulu selama beberapa waktu dan sebaiknya tidak merayakan itu dengan arak-arakan. Biasanya kalau dapat emas gitu ya, suka diarak keliling keliling kota gitu ya. Sebaiknya untuk sementara waktu para atlet tidak melakukan itu. Nah, balik lagi berbicara soal PPKM level 1 dan juga uji coba new normal. Ini sebenarnya mungkin bagi sebagian orang banyak yang bingung begitu, Bu. Apa sebenarnya perbedaan yang cukup jelas terkait dengan hal ini? Apakah dengan new normal sendiri mungkin masyarakat berpikiran bahwa untuk saat ini bisa melepas masker seperti biasa lagi dan lainnya begitu. Apalagi kita juga rata-rata sudah mendapatkan vaksin secara lengkap. Nah, apakah apa yang menjadi perhatian dari masyarakat ini harus benar-benar difokuskan lagi, diketahui lagi lebih dalam terkait dengan new normal ini sendiri, Bu? Ya, jadi awalnya kita berpikir new normal itu kembali normal seperti sebelum pandemi ada, melepas masker. Tapi di dalam Inmendagri maupun keputusan Wali Kota Blitar itu bukan begitu new normal itu. New normal itu sama seperti kita yang sekarang, tetapi memang kapasitas di masing-masing tempat itu kemudian lebih diperlonggar. Misalnya kalau awalnya WFO-nya 50%, sekarang sudah bisa 75 sampai 100%. Artinya kita bekerja tiap hari. Kalau tadinya mall hanya bisa buka sampai jam 7, bisa sampai jam 22. Kemudian rumah makan jamnya diperpanjang, kemudian kapasitasnya juga bisa ditambah. Jadi tetapi protokol kesehatannya tetap protokol yang standar, tetap melakukan 3M, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak dan tetap cuci tangan. Karena apa? Karena walaupun vaksin itu sudah cukup banyak di wilayah, tetapi vaksin itu tidak bisa serta-merta membuat kita tidak terinfeksi. Vaksin itu mampu melindungi kita dari kondisi yang berat dan kritis. Tetapi kalau tanpa protokol kesehatan yang baik, vaksin itu masih tetap seseorang masih bisa tetap terinfeksi ya, dan tetapi memang terlindung dari vaksin. Baik, Bu, berarti poin pentingnya adalah walaupun penurunan sudah dilakukan di sejumlah titik ataupun wilayah, tetapi tetap protokol kesehatan itu adalah yang penting, walaupun termasuk juga halnya dengan new normal itu sendiri. Ibu Mas Dalina Pane, terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini. Sama-sama, tetap sehat semua ya. Amin, sehat juga untuk Ibu Mas Dalina. Dan Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.